Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dilahirkan di Jogja pada tahun 1868 dengan nama kelahiran Muhammad Darwis dari seorang ayah bernama Kiai Haji Abu Bakar dan istrinya Siti Aminah. Dalam buku Filsafat Pendidikan karya Hasan Basri, dinyatakan bahwa dalam silsilahnya, ia masih termasuk ke dalam keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim yang merupakan sosok terkemuka di antara Wali Songo dan merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa. Ia memiliki istri yang bernama Siti Walidah dan memiliki 6 anak dari pernikahannya dengan Siti Walidah. Dan pada tahun 1912, ia mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkajen, Kemantren, Yogyakarta. Yang kedua, ada biografi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Ia dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia dilahirkan dengan nama Suwardi Suryaningrat dan ia termasuk keluarga bangsawan sehingga ia mendapat gelar tambahan Raden Mas di depan namanya sehingga nama lengkapnya menjadi Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dan kemudian di usianya yang ke-39 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Di tahun 1907, ia menikah dengan Raden Ajeng Surtatinah. Kemudian, pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan sebuah perguruan di Jogja dan dikenal sebagai Perguruan Taman Siswa. Lalu, ia menerapkan 3 semboyan pendidikan, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas diguguh dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Yang kedua adalah Ing Madio Mangun Karso. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Yang berikutnya adalah konsep pendidikan Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia ingin membentuk manusia muslim yang pertama alim dalam ilmu agama, kedua berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum, ketiga siap berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan pada masyarakat. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Ki Hajar Dewantara ialah terbentuknya insan kamil yang mempunyai dimensi Qur'ani dalam kehidupan, terciptanya insan kafah yang memiliki dimensi religius, budaya, dan ilmiah, penyadaran fungsi manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah, pewaris Nabi, dan memberikan bekal yang memadai dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut. Dari dua pendapat tokoh tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Ki Hajar Dewantara sama-sama menginginkan pendidikan yang jauh dari kata dualisme atau pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Jadi, mereka berdua sama-sama menginginkan menciptakan manusia yang soleh, beriman, dan mengetahui ajaran agama Islam, namun tidak meninggalkan ilmu umum agar mereka kelak menjadi manusia beriman, namun memiliki pengetahuan yang luas, baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang berikutnya adalah materi atau kurikulum. Pertama, dari sisi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berangkat dari tujuan pendidikannya, maka ia berpendapat bahwa kurikulum hendaknya meliputi yang pertama pendidikan moral akhlak, yaitu sebagai suatu usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat.
menanamkan kepekaan sosial kepada peserta didik terhadap persoalan-persoalan sosial yang menimpa sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua adalah kurikulum yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada jenjang taman kanak-kanak atau TK, mencakup permainan, olahraga dengan nyanyian anak-anak, tari, nyanyian rakyat, dan juga cerita. Yang kedua, pada jenjang taman muda, atau yang disebut dengan masa wiraga wirama, mencakup olahraga, pencak, tari, nyanyian Jawa, bahasa dan kesusastraan, dan juga pengetahuan alam. Yang terakhir pada jenjang taman dewasa atau masa wirama, mencakup olahraga bela diri, tari dengan nyanyian dan gending, menggambar, kesenian, bahasa dan cerita daerah, dan juga ilmu sosial. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem klasikal cara-cara barat. Ia menghapuskan cara-cara pengajaran yang lama dan menggantinya dengan mengadopsi metode pembelajaran barat. Yang kedua, tanya jawab, di mana siswa bertanya, guru menjawab, atau guru bertanya, siswa menjawab. Dan yang ketiga adalah metode praktik dan keteladanan, di mana keteladanan merupakan faktor yang amat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Maka, guru harus memiliki karakter yang baik agar dapat diteladani oleh muridnya. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari surat Al-Ahzab tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa sebagai calon seorang guru atau sebagai guru nantinya, kita harus memiliki adab atau memiliki perilaku yang baik agar dapat ditiru oleh anak didik kita nanti, agar kelak mereka dapat menjadi pribadi yang baik. Yang kedua adalah metode pembelajaran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yang mencakup pertama, metode keterampilan atau pekerjaan tangan. Yang kedua, metode seni suara, tari, dan drama. Yang ketiga, metode asah, asih, asuh, atau yang dikenal dengan sistem Among. Maksudnya, guru memiliki tugas yaitu mengasah kemampuan anak, mengasihi anak, dan mengasuh anak dalam upaya mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Yang keempat adalah metode trikon atau kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu maksudnya kontinu atau melanjutkan dengan apa yang telah ada. Yang kedua, konvergen, artinya sejalan dengan kebudayaan-kebudayaan yang telah ada atau mengikuti perkembangan. Yang ketiga adalah konsentris, dalam peraturannya yang besar, yaitu bersatu, namun tetap mempunyai sifat kepribadian. Yang kelima adalah metode tringa, yang terdiri dari ngerti atau mengetahui, ngerasa atau memahami, dan ngelakoni atau melakukan. Maknanya ialah, tujuan belajar itu pada dasarnya ialah meningkatkan pengetahuan anak didik tentang apa yang dipelajarinya, mengasah rasa untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang diketahuinya, serta meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang telah dipelajarinya. Yang keenam adalah metode Tripusat Pendidikan atau Trisentra Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, metode atau proses pendidikan manusia tersebut harus dilaksanakan di 3 lembaga, yaitu lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat yang disebut dengan Tripusat Pendidikan atau Trisentra Pendidikan. Dijelaskan bahwasannya dengan pandangan seperti itu, Ki Hajar Dewantara tidak memandang sekolah atau perguruan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mutlak dalam pendidikan seorang anak. Ki Hajar Dewantara
justru memandang pendidikan sebagai proses yang melibatkan unsur-unsur lain di luar perguruan, menurut kapasitasnya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.